lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum Syadaralun. Senang sekali saya Tia Andalusia kembali hadir untuk Anda. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang dalam talkshow interaktif bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Aceh dengan tema perayaan Hari Anak Nasional atau HAN Aceh dan Gempa Gerakan Massal Perlindungan Anak. Nah, Syadaralun sudah hadir di studio Serambi FM. Narasumber kita yang pertama ada Ibu Dr. Insinyur Diah Eti, maksud kami RT Idawati MT. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu, di sela-sela kesibukannya sudah bisa hadir ke studio Serambi FM. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang luar biasa untuk Syadaralun dimanapun berada. Dan yang kedua ada Ibu Amrina Habibi, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Aceh. Assalamualaikum Bu Amrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di studio Serambi FM Bu Amrina. Dan mudah-mudahan juga bisa memberikan informasi yang luar biasa untuk Syadaralun. Insyaallah. Di tengah kesibukan mereka berdua, Syadaralun sudah sempat hadir ke studio Serambi FM dan itu merupakan suatu kehormatan juga untuk kami yang berada di Serambi FM. Dan untuk Anda Syadaralun yang ingin bergabung silahkan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak talkshow kami via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, kemudian Facebook serambinews.com, Facebook Serambi On TV, Facebook Prohaba dan seluruh Facebook Serambi Group. Ya, Syadaralun, seperti kita ketahui bahwa Hari Anak Nasional ini diperingati pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya. Dan setiap penyelenggaraan HAN itu memiliki tema tersendiri, termasuk HAN 2021. Nah, Syadaralun, pelaksanaan HAN tahun ini memiliki tantangan tersendiri ya, karena memang kita memperingati HAN ini pada masa pandemi COVID-19, termasuk di Aceh pastinya. Dan mengutip pedoman HAN 2021 yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak RI, tujuan peringatan HAN 2021 adalah sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan juga pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Dan Syadaralun, tema tahun ini adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju dengan tagline Anak Peduli di Masa Pandemik. Dan Syadaralun, tentunya tema ini sudah ditetapkan di Indonesia dan tentunya di Aceh punya perayaan peringatan Hari Anak Nasional tersendiri ya, dan juga ada hal-hal yang harus disampaikan dan juga dilakukan oleh pemerintah kita di Provinsi Aceh ini. Baik, langsung saja saya ke Ibu Amrina terlebih dahulu nih. Ibu sebagai Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Aceh dan juga sebagai otak penyelenggaraan ya untuk Hari Anak Nasional ini Bu. Kira-kira persiapan DP3A Aceh untuk pelaksanaan Hari Anak Nasional tahun 2021 seperti apa Bu? Ya, terima kasih. Kita artinya tidak sendiri dalam hal ini, DP3A hanya sebagai koordinator, tapi ini adalah kerja bersama dari seluruh unsur stakeholder, termasuk masyarakat, CSO, bahkan peran dari Forum Anaknya sendiri mengambil peran yang signifikan untuk mendukung pelaksanaan Hari Anak Nasional di Provinsi Aceh. Dan tentunya ada banyak sekali rangkaian acara yang sudah kita lakukan dalam sebulan ini dan mungkin akan berakhir pada tanggal 30 Juli. Secara tematik ya, tapi kita tidak akan pernah berhenti karena memang momentum Hari Anak tahun ini akan ada sesuatu hal yang sangat luar biasa karena besok akan ada penandatanganan komitmen bersama dari para pihak terkait dengan keberlanjutan untuk perlindungan terhadap anak di Aceh dan sekaligus juga deklarasi ya, deklarasi yang dikenal, yang akan kita perkenalkan ya, dengan nama Gempa gitu ya, Gerakan Massal Perlindungan Anak. Nah, jadi kalau ditanya persiapannya, karena memang ini kerja kolaborasi, alhamdulillah banyak pihak yang sudah mendukung, terutama Ibu Diah sendiri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Bunda PAUD yang memang berhubungan langsung dengan
anak-anak dengan keluarga telah memberikan kontribusi yang mempermudah kinerja-kinerja yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh. Oke, jadi memang persiapannya dari A sampai Z memang harus dilakukan bersama ya Bu ya, karena memang tidak bisa dari satu pihak saja, tapi keterlibatan semua pihak ini bisa membuat acaranya atau juga pelaksanaannya bisa sukses berjalan. Baik, saya ke Ibu Diah yang juga sebagai Ketua Penggerak PKK Aceh. Ibu, mungkin Ibu bisa menjelaskan apa sih Bu makna dan juga filosofi HAN tahun 2021 ini? Oke, baik, terima kasih. Sebetulnya kita ini Hari Anak 2021 tuh momentum saja ya. Tetapi sebetulnya perjuangan panjang kita untuk bisa memberikan perlindungan terhadap anak-anak itu sudah lama. Dan dari tahun ke tahun kita mencoba dengan inovasi-inovasi baru. Apa sih yang membuat kita semua bisa lebih lagi bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan perlindungan yang lebih optimal lagi, baik itu dari sisi hukumnya, dari sisi kesehatan dan lain sebagainya. Karena itu nanti ada 5 layanan dasar ya yang harus dipenuhi menjadi hak-hak anak: pendidikan, gizi dan kesehatan, kemudian perlindungan, kesejahteraannya juga ya. Jadi ada beberapa yang memang secara umum kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, kita harus berkolaborasi gitu ya. Sudah perjalanannya sudah panjang. Adapun tim penggerak PKK sendiri, kenapa memang kita menjadi salah satu stakeholder juga yang terdepan, karena pada intinya visi dan misi daripada tim penggerak PKK ini adalah mensejahterakan keluarga. Nah, anak adalah salah satu unsur di keluarga itu yang sangat penting semuanya. Dan tentunya kita tahu bahwa ini menjadi tugas kita semua untuk melindungi anak-anak kita, karena mereka lah masa depan kita. Generasi di tangan mereka lah nantinya tumpuan-tumpuan harapan kita ya. Mereka akan menjadi pimpinan-pimpinan kita di masa mendatang. Sehingga memang ini betul-betul kita perkuat nih bagaimana nih perlindungan supaya ini bisa nanti generasi emas nanti di tahun 2045 seperti yang kita cita-citakan bersama. Kita punya bonus demografi, kita memiliki generasi-generasi muda yang memang betul-betul berkualitas. Itu sebetulnya sehingga dasarnya yuk kita terus menerus, bukan hanya kali ini saja sebetulnya. Jadi sebelum-sebelumnya ini mulai dari awal tahun ini kita udah siap-siap ya. Kita udah siap-siap mau lari nih, mau Hari Anak ini mau apa nih. Kita jangan sampai hanya sekedar slogan-slogan saja, hanya sekedar formalitas-formalitas saja, tetapi kita bagaimana ya bisa secara lebih menyeluruh mengajak semua elemen masyarakat untuk bisa memberikan perlindungan terhadap anak yang lebih lagi. Oke. Apalagi Ibu sebagai Ketua PKK Bu ya, Ketua PKK Aceh, jadi tentunya perannya sangat besar sekali untuk pemenuhan hak anak di Aceh. Dan juga suksesnya HAN di tahun 2021. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lagi Bu, bagaimana peran yang Ibu ambil di tahun 2021 ini untuk perlindungan anak Aceh? Oke Bu Tia tadi menyebut sedikit mungkin terkait dengan kondisi COVID ya. Kalau dulu dengan DP3A nih kita kalau Hari Anak itu pasti selalu di lapangan-lapangan besar ini ya, di lapangan besar. Ada di Taman Budaya dulu ya. Aduh seru deh pokoknya, kita datengin anak-anak dari baik itu dari Dinas Pendidikan, kita datangkan sebanyak-banyaknya karena ini memang Hari Anak. Jadi kita mengajak yang baik itu penyelenggaranya untuk turut serta, itu semua anak-anak kita libatkan. Adapun selama 2 tahun ini memang terkendalanya ya karena COVID ya, kita nggak bisa memang mengumpulkan anak-anak kita. Tetapi tentunya kita sadar kita memang nggak bisa mengumpulkan, tetapi kita harus perlindungannya ini harus terus gitu, dan harus lebih lagi, harus lebih optimal lagi. Daya apa lagi nih kita, inovasi apa lagi nih kita, siapa lagi nih yang bisa kita ajak kerjasama. Dan alhamdulillah ya kemarin sebelum Hari Anak itu kita mendapat tawaran-tawaran gitu, kerjasama yang lebih lagi terkait dengan pencegahan, karena sebetulnya kita dengan tim DP3A, dengan kawan-kawan LSM ini kan sedang memperjuangkan terkait dengan perundang-undangannya yang lebih bisa memberikan perlindungan terhadap anak ataupun efek
hukum bagi pelaku yang lebih kuat lagi sehingga itu memberikan efek jerah sebetulnya itu. Tapi dari pertemuan-pertemuan yang sangat intens itu banyak sekali tawaran-tawaran kerjasama gitu ya dari berbagai pihak, dan ini kita ambil terus pada momentum Hari Anak itu supaya nggak lepas lagi Hari Anak ini apa. Nah itu terutamanya dengan para penegak hukum dan mereka-mereka yang memiliki kekuatan sampai dengan jejaring sampai tingkat desa nih. Karena banyak sekali terjadi kasus-kasus gitu ya. Kasus-kasus tindak kekerasan seksual itu yang adanya di rumah-rumah tangga yang kita tidak bisa mungkin secara orang awam, kita yang jauh ini tidak tahu. Makanya kita perlu melibatkan elemen-elemen yang terkecil yang di kampung-kampung untuk cepat memantau, cepat mengetahui. Oke, karena memang walaupun kita melihat bahwa pandemi COVID-19 ini sudah sedang berjalan, kemudian juga mungkin anak-anak kan nggak sebebas pada saat sebelum COVID ya Bu ya. Tapi kalau kita lihat kekerasan malah makin banyak nih Bu. Karena semua takut keluar ya, semua nggak boleh keluar. Jadi ada di rumah saja. Iya, jadi memang beberapa kasus muncul ya selama pandemi COVID-19 ini. Baik, dan saya ke Ibu Amrina lagi nih, Bu Amrina. Ini kan untuk perayaan Puncak ya, Hari Anak Nasional di Aceh ini kan pada hari Kamis besok 29 Juli. Kenapa sampai hari Kamis Bu? Kan ininya tanggal 23 Juli ya. Terus kenapa kalau di Aceh ini agak mundur? Persiapan apa nih yang membuat tanggal untuk hari perayaan Hari Anak Nasional Aceh ini sampai ke Kamis 29 Juli? Iya, sebenarnya memang setiap tahun pun ya provinsi-provinsi di Indonesia itu jarang sekali yang dia serentak memperingati Hari Anak Nasional karena daerah tentu punya pertimbangan-pertimbangan, perlu melakukan inovasi-inovasi ya, kekaryaan-kekaryaan yang luar biasa sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Kemarin kita juga tetap mengikuti ya, pada tanggal 23 itu kita ikuti, dan kebetulan itu juga hari Jumat ya. Hari Jumat kan untuk Aceh adalah hari yang sakral ya gitu ya. Nah tentu kemudian atas diskusi bersama tanggalnya juga tidak boleh lewat di bulan Juli ya. Masih bulan Juli. Iya ya kan. Dan ternyata dampak dari penundaan, bukan menunda tapi memilih hari yang paling baik gitu ya, sehingga aktivitas-aktivitas yang karena memang seperti yang Ibu sampaikan ada banyak sekali alhamdulillah hari ini kepedulian, karena memang kampanyenya ini cukup panjang gitu ya, bukan bicara soal hari ini, bukan bicara tahun ini, tapi kita memang sudah bergerak dan terjadi perubahan signifikan terhadap pergerakan. Katakanlah seperti ini, Aceh dulu terkait dengan implementasi kebijakan kota layak anak ya, tahun lalu itu hanya baru ada 5 kabupaten kota yang kemudian mendapatkan predikat penghargaan. Tapi karena advokasinya ini sudah meluas dan semua pihak mengambil peran, tahun ini ada peningkatan walaupun kita berada dalam masa pandemi ya. Pembatasan ternyata juga tidak otomatis membuat kreativitas itu menurun. Nah, di HAN tahun ini juga ada yang istimewa karena anak melalui kelompok muda Youth ID yang mereka memang merupakan mantan dari Forum Anak juga melakukan satu aktivitas sehari menjadi pemimpin ya. Tadi harapannya kalau di 2045 nanti mereka menjadi generasi emas adalah bonus demografi yang memang kuat, yang cerdas, yang oke, yang sehat gitu ya. Dan alhamdulillah kegiatan itu juga mendapatkan respon dari pejabat tinggi, dari gubernur, dari Pak Kapolda, dari semua yang kemarin-kemarin mungkin karena memang isu ini belum besar gitu ya, agak sulit buat anak-anak. Tapi alhamdulillah tahun ini itu adalah sesuatu yang sangat mengembirakan. 4 orang anak ini adalah perwakilan dari 30% anak-anak Aceh yang tentunya harus mendapatkan perhatian yang besar dari kita semuanya. Apa namanya Bu? Four Rangers ya? Four Rangers. Iya. Bukan Power Rangers. Bukan. Dikit lagi. Iya. Oke. Dan ini acaranya diselenggarakan di mana nih Bu Amrina? Puncaknya besok itu di Anjung Monmata ya Bu ya. Nanti malam Bu.
Kamis Nanti 29 Juli. Ya, itu nanti malam 29 Juli. Iya, oke. kalau nanti malam anak-anak perwakilan anak-anak akan diterima oleh Bapak Gubernur Aceh ya untuk menyampaikan suara perwakilan dari suara anak-anak yang saya bilang Tadi yang sama empat iya. empat jadi tadi. pemimpin Iya. tadi, ya. Nah, Itu kalau berasal dari mana, Mbak? mereka berasal dari kabupaten kota di Aceh ya, berdasarkan proses seleksi yang sangat ketat ya, tinggal 4 Usianya orang, 2 sekitar laki-laki, 2 perempuan, 18 tahun lebih sedikit dan ada yang 17 tahun. Ya. Remaja ya. Iya, dari segi undang-undang 3 orang mereka masih di usia anak, satu lagi sudah lebih sedikit saja ya, tapi masih usia remaja. Jadi kalau di forum Masih anak sekolah itu ya. mereka masih masuk dalam kelompok fasilitator forum anak ya, pada kelompok remaja. Oke, luar biasa nih kalau kita cerita tentang Hari Anak Nasional, karena memang setiap tahunnya ada yang unik, ada yang baru ya, dan juga yang lama tetap kita angkat juga pastinya. Benar. Baik, Syadaralun, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam talk show interaktif bersama DP3A Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.